Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nusur Lailana ini dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Penjelasan urutan ayat dan surat. Urutan surat ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat dari Al-Quran. Surat adalah sejumlah ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan kesudahan. Tertib atau urutan ayat Al-Quran adalah taufik, ketentuan dari Rasulullah, sebagaimana ulama menyebutkan bahwa pendapat ini adalah ijma. Di antaranya Az-Zakasi dalam Al-Burhani dan Abu Ja'far bin Zubair dalam munasabahnya yang mengatakan bahwa tertib ayat-ayat dalam surat-surat itu berdasarkan taufik dari Rasulullah SAW atas perintahnya, dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Kemudian Rasulullah SAW telah membaca ayat dan surat Al-Quran secara tertib dalam khutbah atau sholat Jumat, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran. Dan Rasulullah juga telah membacakan surat Al-A'raf dalam surat subuh dan surat maghrib yang dibacakan pada hari Jumat. Dengan demikian, tertib ayat-ayat Al-Quran seperti dalam mushaf yang berada di antara kita adalah taufik, tanpa diragukan lagi. Yang kedua, urutan surat. Surat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW selama kurang lebih 23 tahun, yang di dalamnya terdapat 114 surat, yang di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang berbeda bilangannya. Para ulama memiliki beberapa pendapat, yaitu yang pertama, dikatakan bahwa tertib surat itu taufik dan ditangani langsung oleh Nabi. Yang kedua, yaitu bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat mengenai adanya perbedaan tertib dalam mushaf-mushaf mereka. Misalnya, mushaf Al-Alif disusun menurut tertib nuzul, yakni di mana dengan Iqra, kemudian Al-Mudassir, lalu Nun, Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil, dan seterusnya hingga surat Al-Maki dan Madani. Yang ketiga, dikatakan bahwa sebagian surat itu tertibnya taufik, dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini dikarenakan bahwa dalil yang menunjukkan tertib sebagian surat pada Nabi, misalnya Mufassir pada masa Rasulullah, diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, bacalah olehmu 2 surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan diriwayatkan pula bahwa jika hendak pergi ke tempat tidur, Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya, lalu membaca Qul huwallahu dan Mu'awwizatain. Dengan demikian, tetaplah bahwa tertib surat-surat itu bersifat taufik, seperti halnya tertib ayat-ayat. Abu Bakar bin Anbari menyebutkan Allah telah menurunkan Al-Quran seluruhnya ke langit dunia, kemudian ia menurunkannya secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Sebuah surat turun karena suatu urusan yang terjadi. Dari ayat pun turun sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Sedangkan Jibril senantiasa memberitahukan kepada Nabi di mana surat dan ayat tersebut ditempatkan. Dengan demikian, surat sunan seperti halnya susunan ayat-ayat dan logat-logat Al-Quran seluruhnya berasal dari Nabi. Oleh karena itu, barang siapa mendahulukan sesuatu surat atau mengakhirinya, dia telah merusak tatanan ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu urutan dan ayat Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama yaitu Atiwal, ada 7 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Dan yang ketujuh ada yang mengatakan Al-Anfal dan Al-Bara'ah sekaligus karena tidak dipisah dengan basmalah di antara keduanya. Dan dikatakan pula bahwa yang ketujuh adalah surat Yunus. Yang kedua yaitu Al-Mi'un, yaitu surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100 atau sekitar itu. Yang ketiga yaitu Al-Masani, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'un. Yang keempat yaitu Al-Mufasil. Dikatakan bahwa surat-surat ini dimulai dari surat Al-Qaf. Ada pula yang mengatakan bahwa dari surat Al-Hujarat. Juga ada mengatakan dimulai dari surat yang lain. Mufasil dibagi menjadi 3, yaitu Tiwal, Ausat, dan Qisar. Selanjutnya, mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Pada beberapa hadis yang mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu
Astah dari Ismail bin Abbas dari Hibban bin Yahya dari Abu Muhammad Al-Quraisy. Ia berkata bahwa Utsman memerintahkan kepada para sahabat agar mengurutkan surat-surat yang panjang-panjang. Kemudian ia menjadikan surat-surat Al-Anfal dan surat Al-Taubah di dalam kelompok 7 dan surat yang ketujuh, dan ia tidak memisahkan di antara Al-Anfal dan At-Taubah sebagai dengan basmalah. Yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi, An-Nasa', Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abbas. Ia berkata, aku berkata kepada Utsman, apakah yang mendorong engkau sengaja memasukkan surat Al-Anfal padahal ia termasuk Al-Masani, yaitu surat-surat yang di bawah 100 ayat jumlahnya, dan juga surat Al-Bara'ah, padahal ini termasuk Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari kurang 100 ayat jumlahnya. Kemudian engkau gabungan kedua ayat ini dan tidak menulis antara kedua surat surat itu basmalah. Engkau letakkan keduanya dalam kelompok 7 surat yang panjang. Maka Utsman berkata adalah Rasulullah turun kepadanya menerima surat-surat yang mempunyai bilangan ayat yang berbeda. Maka apabila turun wahyu kepadanya, ia memanggil sebagai penulis wahyu dengan pesan agar mereka meletakkan ayat-ayat ini dalam surat Nabi. Sebutkanlah nama suratnya itu, dan adalah surat Al-Anfal, termasuk fase permulaan dari surat-surat yang akhir turunnya, sedang kis yang ada pada kedua surat itu serupa. Maka saya kira surat itu adalah serupa. Kemudian dikira bahwa surat Al-Bara'ah itu masih sebagian dari surat Al-Anfal. Kemudian Nabi Muhammad wafat dan ia tidak menjelaskan kepada kami bahwa surat Al-Bara'ah itu sebagian dari surah Al-Anfal. Karena itulah saya gabungkan keduanya di dalam kelompok 7 surat panjang. Kedua dari tersebut khusus untuk 3 surat saja, yaitu surat Al-Anfal, At-Taubah, dan Yunus, karena iyu tisa biasa diterapkan untuk seluruh surat Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.